Halo semua, balik lagi di channel Trader Retail, channel yang khusus membahas saham-saham di Bursa Efek serta menganalisanya secara objektif. Nah, ini balik lagi ya ke rubrik free stock pick harian dari Trader Retail. Jadi ini Ini adalah program baru dari kita untuk membantu teman-teman yang mungkin eh, kesulitan untuk mendapatkan stok pick harian yang dari sekian banyak saham. Jadi kita membantu teman-teman di sini supaya lebih gampang untuk melakukan screening. Tinggal nanti teman-teman ya silakan lanjut dianalisa gitu teman-teman ya. Karena ya itu tadi, ini bukanlah rekomendasi untuk membeli atau menjual, tapi ini adalah tambahan referensi saja ya. Jadi stok pick harian kita ya yang mungkin layak untuk dijadikan watchlist untuk trading besok hari Selasa tanggal 10 Agustus. Ada beberapa sih hari ini Om Trader lihat ada sekitar 4 saham yang menarik untuk untuk ditradingkan di esok hari. Jadi yang pertama itu ada saham Denar ya teman-teman ya. Oke, jadi saham Denar ini kan salah satu saham yang kita rekomkan di video sebelumnya untuk stock pick tanggal 9 Agustus teman-teman ya. Nah, jadi hari ini memang dia naik teman-temannya. Jadi bahkan kalau teman-teman beli di closing beli opening beli closing pun masih dapat cuan sekitar 7%-an. Apalagi sampai high-nya itu dia masih ada range di atas 10% gitu teman-teman ya. Ya lumayan lah gitu meskipun openingnya lompat ya. Jadi besok gimana? Apakah masih layak untuk ditradingkan? Jawabannya masih, cuman memang resikonya sudah lebih tinggi teman-teman dibandingkan rewardnya ya, karena dia openingnya itu ada open gap teman-teman, jadi ada hutang lah gitu ya, sehingga sangat rawan untuk koreksi ya. Tapi tetap teman-teman masih kalau kita untuk sekedar fast trade itu masih sangat mungkin ya. Kenapa? Karena kalau kita cek di hari ini ya, kalau kita cek di hari ini Denar itu ada big akum lagi dari si AZ. AZ ini Sukor ya. Di average 421 gitu teman-teman ya, di average 421. Nah, kalau kita lihat kan closing hari ini 416, artinya 2 tick di bawah average si Sukor tadi, sehingga masih mungkin lah harusnya ya, paling tidak kalau untuk fast trade bisa saja dikerek dulu lah, dikerek naik ke atas. Teman-teman kayak kemarin aja strateginya beli ketika opening atau pas dia turun, nanti ketika dia naik ke 430 teman-teman bisa cicil jual gitu ya. Nggak usah muluk-muluk teman-teman, cari cuan-cuan 3-5% aja ya teman-temannya. Nah, jadi teman-teman di sini closing teman-teman bisa targetkan untuk TP di area 442 atau bahkan bisa lebih rendah lagi, karena kalau itu kan resisten yang cukup kuat ya teman-teman ya. Ke situ itu kita masih punya range profit sekitar 6%, atau teman-teman merasa cukup di 430 pun sudah bisa 3,3% cuan. Fast trade kan lumayan tuh ya, nggak pakai modal karena teman-teman beli dan jual di hari yang sama plus dapat untung gitu teman-teman ya. Oke, itu yang pertama untuk saham. Oh ya, stop loss jangan lupa. Stop loss teman-teman batasi di sekitar 400 ya, sehingga risk reward teman-teman akan sekitar 3,3 ya, 1:1, bahkan bisa risk banding reward 1:2 kalau sampai ke 442 di sekitar 6%-an ya. Jadi cukup menarik untuk fast trade ya, bisa dipertimbangkan teman-teman ya untuk saham Denar ini ya. Lalu yang kedua ya, saham yang mungkin bisa layak menjadi pantauan kita untuk besok adalah saham ini nih, ADMG. Nah, ya. ADMG ini cukup menarik teman-teman ya, karena dia sudah dekat resist ya. Jadi ini deket-deket breakout ya. Jadi kalau biasa tuh kalau yang kayak gini nih para analis atau biasanya owner grup lain biasanya akan kasih instruksi untuk buy if break gitu ya. Buy if break 242 atau buy on breakout gitu ya. Nah, ini jadi di sekitar sini nih ada resist ya teman-temannya. Di sini ada resist area 242 sampai 248, kurang lebih seperti itu ya. Dan dia di sini 240. Jadi ini cukup menarik teman-temannya untuk dijadikan fast trade ya teman-teman.
Untuk area supportnya batas-batas CL kalau mau support ketat tuh bisa di sini teman-teman ya. Bisa di area sini. Nah, bisa di sekitar sini gitu ya. Nah, 236 atau teman-teman tetapkan batas stop loss disiplin, misal minus 3% CL, minus 3% CL gitu ya. Sebenarnya kalau yang mau agak kuat itu sekitar sini nih. Tuh. Ya, sebenarnya sih ya di sekitar sini 230, 240 ya. Sekitar situ bisa teman-teman jadikan batas stop loss gitu teman-teman ya. Nah, area TP-nya berapa? Bisa area TP bertahap mulai dari 242 hingga 248 gitu teman-teman ya. Nah, jadi kan di sini kan teman-teman masih punya range profit itu sekitar 3%-an ya. Karena kalau 248-nya berhasil dijebol nih teman-teman, ini kenceng nih ya. Ini resisten berikutnya nih bisa aja langsung ke sini nanti. Ya, ke 264 kalau misalnya memang berhasil dijebol ya. Makanya kita lihat dulu apakah hari ini ada akumulasi ya, karena ini penting teman-teman untuk kita lihat ya. Jadi kita coba cek ADMG. Nah, kalau kita lihat di sini ada akumulasi yang lumayan ya. Ada akumulasi yang lumayan dari FS dan XA gitu teman-teman ya. Ini sampai bahkan 55.000 lot ya, 55.700 sekian ya, 1,4 miliar. Ini cukup besar ya. Teman-teman, ini untuk kelas ADMG ini cukup besar dan average mereka pun belum terlalu jauh dengan average closing hari ini yaitu di 236 dan 237 ya. Jadi average bandarnya pun di sekitar sini juga. Nah, ya masih deket-deket batas stop loss ketat gitu teman-teman ya. Sehingga ini masih sangat layak lah kalau teman-teman niatnya sekedar copet-copet saja besok hari gitu ya. Jadi ya dapat 3%, 5% TP ya gitu. Nggak usah greedy, nggak usah maruk teman-teman ya. Oke, itu tadi saham yang kedua ya. Lanjut saham ketiga teman-teman, yang menurut saya sangat bisa dijadikan watchlist untuk copet besok hari ya. Yaitu ada saham PPRO. Ya, jadi PPRO ini salah satu saham konstruksi ya teman-teman ya. Dan ya kalau kita lihat sih lumayan menarik ya, secara teknikal cukup rapi ya. Kalau mau batas stop loss-nya itu bertahap, sebenarnya setiap tick itu dia punya support sebenarnya ya. Ini pun support 72 ya. Di sini pun support ya 70 ya. Atau di sini bisa di area 69, 68. Sebenarnya dia punya banyak titik support. Jadi menurut saya, dan juga ini kan sebenarnya gini teman-teman, dia fraksinya itu cuma satu harga karena masih di bawah 100 gitu ya. Sorry, masih di bawah 200. Kalau di bawah 200 kan satu tik itu Rp1 gitu ya. Jadi ini setiap tik itu dia punya support, sehingga kalau menurut saya ya teman-teman, kalau mau yang agak kuat sih tetapkan batas stop loss itu di sini bisa nih ya, di batas bentar, ini kita hapus di batas 69 ya. Memang agak jauh sih ya. Kita mulai dari stop lossnya dulu aja. Nah, bisa 5,39%. Artinya kalau teman-teman gak kuat ya sebagai seorang copeters, ya udah minus 3% teman-teman CL dulu aja gitu ya. Nah, kalau untuk resist gimana? Untuk resist bertahap teman-teman ya, bertahap mulai dari 74 itu ada resist pertama, lalu teman-teman bisa target resist berikutnya itu akan ada di sekitar di sekitar sini ya, di sekitar 77. Ya, jadi jebol 74 dia akan lanjut ke 77. Jadi untuk PPRO ini teman-teman punya range profit itu mulai dari 2% hingga paling tidak sampai resist berikutnya ada potensi 6,7% dengan batas stop loss risk-nya itu sekitar 5% tadi ya, 4, berapa nih? Ya 5,16. Atau teman-teman di sini aja di 71 perak pun bisa teman-teman jadikan batas stop loss gitu ya. Minus risk-nya itu 2%. Cukup menarik ya. Kenapa PPRO ini saya katakan cukup menarik? Karena saya melihat hari ini ya, teman-teman, PPRO ini sama kayak si ADMG ya. Itu dia ada big akumulasi dari siapa? Dari NI. Ya, NI ini akum sampai 581.000 lot loh. Nah, jadi cukup besar untuk periode
trading satu hari ya, dan dia punya average cukup tinggi loh ya. Dia punya average itu 72,4, artinya masih dekat dengan harga closing hari ini gitu loh ya. Dia 72,4 artinya ya masih ya benar-benar deket-deket closing, sehingga paling tidak teman-teman ada potensi dari si PPRO ini untuk paling tidak naik lah besok ya. Teman-teman bisa atur sendiri TP ya, bertahap mulai dari 74, 75, 76, 77. Kalau kira-kira dia udah nggak sanggup naik lagi ya teman-teman TP all aja. Namanya kita copet kan, kita cari beberapa tick saja, yang penting kita cuan gitu loh ya teman-teman. Oke, lalu yang terakhir teman-teman, yang mungkin teman-teman bisa jadikan juga menu pantauan atau menu watchlist gitu ya. Dijadikan watchlist untuk trading besok gitu ya, copet-copet. Itu teman-teman bisa perhatikan saham ASA gitu teman-teman ya. Jadi bisa perhatikan saham ASA. Ini ASA ini baru break all time high lagi nih teman-teman ya. Jadi high dia sebelumnya itu kan ada di sini. Tuh. Ya, jadi ini high-nya berapa? 2760. Dan dia hari ini closing 2790. Artinya dia sudah break all time high. Artinya apa? Artinya sky is the limit gitu teman-teman ya. Udah nggak punya resisten lagi. Jadi suka-suka aja mau dibawa sampai kemana ya. Dan ini pun sangat firm ya, sangat bagus kenaikannya, candle Marubozu disertai volume yang cukup tinggi teman-temannya, walaupun memang terakhirnya kurang bagus karena ada sedikit guyuran kecil, tapi nggak apa-apa ya. Nah, dan saya cek juga di sini teman-teman untuk ASA ya. Untuk ASA itu ada big accumulation juga ya dari si BK. Ya, jadi BK ini hari ini doang ya. Hari ini doang si BK belanja sampai 62.000 lot atau dengan average-nya itu 2772 ya, 2770. Ya, 2770 itu artinya di ATH sebelumnya. Berarti si BK ini kita bisa asumsikan dia buy on breakout gitu teman-teman ya. Jadi dia meng-HK ketika si ASA-nya ini breakout gitu. Jadi menurut saya ini masih akan potensi lanjut teman-teman untuk ASA ya. Jadi buat teman-teman semua baik yang ikut baik yang ikut grup premium ataupun yang cuma sekedar join channel free, itu nggak apa-apa. Teman-teman bisa perhatikan ASA karena masih menarik. Tadi pun kita di sini lumayan juga kan cuannya, dapat 3%-an ya. Call buy-nya itu 2730 sampai 2770. Jadi persiapan buy on breakout, dan ternyata kita bisa TP itu di range 2820 sampai 2830 ya, dapat 3%-an ya. Habis itu kita TP sama-sama ya. Resistennya gimana untuk ASA? Resistennya ya bebas ya, cuman mungkin ini kan ada ekor di sini ya. Mungkin ini kita bisa jadikan target resisten terdekat lah gitu teman-teman ya. Untuk support batasi kerugian teman-teman di 2770 ya, karena itu ATH sebelumnya. Atau kalau mau agak kasih toleransi sedikit, teman-teman bisa kasih batas batas support terakhir itu di 2700 ya. Untuk risk and reward sih cukup menarik ya, sampai ke high hari ini itu masih ada potensi 3%-an ya. Sementara untuk risk itu cuma 0,9% kalau dia turun ke 2770. Tapi kalau teman-teman mau ambil sampai kasih toleransi lebih banyak ke 2700, teman-teman tetapkan batas stop loss-nya itu 3% gitu ya. Jadi risk and reward 1:1 ya. Dan menurut saya besar kemungkinan ASA ini besok pun masih akan dijebol 2880-nya ya. Jadi 2880 ini pun kemungkinan besar akan di breakout ya sama si BK mungkin kemungkinan gitu teman-teman ya. Jadi ASA ini masih cukup menarik kalau teman-teman cari cuan 3-5% masih bisa di ASA ya teman-teman ya. Nah, mungkin itu tadi teman-teman watchlist saham yang mungkin bisa menjadi perhatian teman-teman ya untuk fast trade besok. Ada PPRO, ada ASA, ada ADMG, dan juga ada Denar gitu teman-teman ya. Ya, jadi kita prinsipnya fast trade itu kalau bisa dapat untung 3-5% udah kita TP, nggak usah cari nggak usah cari, jangan maruk lah, jangan greedy, jangan rakus. Ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu dulu teman-teman. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, mungkin boleh langsung subscribe channel ini
Jangan lupa juga tekan tombol like, comment, serta share supaya semakin banyak orang-orang yang dapat menikmati video analisa dari kami. Dan kalau teman-teman tertarik untuk bergabung dengan Telegram kami, bisa langsung join di Telegram Trader Retail. Linknya akan saya letakkan di deskripsi. Terima kasih.